Oke, masalah di hidung yang pertama biasanya kayak seperti mimisan, ada sinusitis, atau ada sering pilek, hidung tersumbat, bahkan mungkin anosmia. Kemarin ada pasien itu nggak bisa mencium bau atau anosmia tadi, sehingga perlu penanganan dengan propolis untuk pertolongan pertamanya. Tapi jangan lupa tetap harus periksakan ke dokter ya, karena propolis ini sifatnya mendampingi pengobatan medis. Oke, untuk masalah hidung, misalnya kita mengalami mimisan, propolis itu bisa dibantu dengan menggunakan tampon dari kapas atau dari tisu ya. Untuk kasus ngalamin mimisan, nah biasanya kan yang sering mimisan tuh anak-anak ya, biasanya kalau kecapean atau sering main di panas matahari, jadi pembuluh darah di sekitar hidungnya itu mudah pecah, mudah rapuh, jadi ada keluar darah dari situ. Ya untuk lebih lanjut ya tentu nanti periksakan ke dokter kenapa sering mimisan, karena penyebab mimisan tuh banyak banget ya. Tapi intinya gimana cara menangani pendarahan mimisan segera. Karena propolis bekerja hitungan detik, menit, jadi kita sangat bersyukur ini bisa menjadi pertolongan pertama. Nah, kalau ada mimisan, kita cari yang namanya tisu atau kapas. Nah, kalau ada kapas nih, kita bentuk tampon ya. Caranya adalah dengan membentuknya menjadi agak panjang seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita teteskan propolis di ujungnya, sekitar 3 tetes sampai 5 tetes. Nah, seperti ini. Oke, kita masukkan ke hidung yang berdarah. Mbak Caca bisa tolong peragakan masuk di hidung ya, seperti itu. Dan ketika pendarahan terjadi, langsung masukkan di hidung dan pencet dari luar seperti ini. Jadi pendarahannya langsung tertekan ya dengan ini. Rasanya mungkin agak pedih ya dikit ya. Gak apa-apa. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sudah dicabut. Nah, sedangkan jika mengalami sinusitis ataupun anosmia tadi, itu bisa dicoba dengan meneteskan langsung ke rongga hidung ya. Di buku ini ada nih. Nah, infeksi hidungnya dioleskan di daerah yang terinfeksi dengan menggunakan kapas atau cotton bud dan dimasukkan propolis ke dalam hidung. Jadi kalau nggak ada kapas, boleh cotton bud dimasukin seperti itu. Kalaupun nggak, ini bisa ditetes 1 tetes aja ke hidung, tapi jangan dihirup, jadi cuma ditetes kemudian tegak lagi ya. Ini ya seperti itu. Oke, 1 tetes tisunya. Nah, satunya lagi 1 tetes cukup. Oke. Ya, kayak gitu, diamkan sebentar. Kemudian nanti boleh tegak ya. Jadi memasukkan propolis ke dalam hidung tujuannya untuk membersihkan area rongga hidung kita. Apabila di sinusitis itu banyak sekali bakteri yang mungkin bersemayam di rongga sinus kita, itu bisa membantu merangsang untuk mengeluarkan cairan lendir yang ada di rongga sinus tadi. Jadi banyak pasien itu setelah menggunakannya di hidung itu terangsang untuk mengeluarkan lendir banyak, dan dia propolis juga anti infeksi, jadi sangat bagus untuk mengatasi sinusitis. Nah, kemudian untuk masalah pelega pernafasan, mungkin hidungnya sering tersumbat, mungkin karena ada pilek menahun, alergi menahun, ataupun asma, sering rasa tidak nyaman di pernafasan, mungkin juga sering merokok atau sering menghirup udara yang kurang bersih. Misalnya terlalu banyak, nih zaman sekarang lagi musim kemarau, jadi banyak sekali kebakaran hutan seperti itu, dan asapnya itu sampai ke kota-kota dan itu mengganggu pernafasan kita. Mungkin kita bisa melakukan gurah pernafasan ya. Caranya gampang ya Mbak Caca, kita praktekin ya. Caranya itu dengan mengambil wadah yang diisi dengan air mendidih dan dicampur dengan propolis dan juga dengan bahan-bahan yang bersifat berbau mentol seperti itu. Yuk kita coba praktekkan ya. Oke, kita praktekkan ya caranya untuk melegakan pernapasan, membantu untuk yang hidung tersumbat itu bisa untuk ngeluarin lendirnya, melegakan pernafasan dengan artian ini saluran nafas kita tuh bisa dilebarin dengan adanya uap dari air panas ini. Jadi ambil wadah seperti ini, baskom, kemudian isi dengan air mendidih ya, air panas mendidih, hati-hati panas. Nah, kemudian airnya nggak usah terlalu penuh banget ya, setengahnya aja atau seperempatnya. Kemudian ditetesin propolis, gunakan sendok. Kalau airnya sebanyak ini, propolisnya 1 sendok. Oke, kita tetesin propolisnya 1 sendok. Jadi dalam keadaan air mendidih, uapnya itu akan membantu melebarkan
pernafasan kita, melebarkan bronkus pernafasan. Dituangkan 1 sendok seperti ini, kita tuang. Jadi propolis itu ada ukuran kecil yang 6 mili, ada yang ukuran 30 mili, ada yang ukuran gede nih, 55 mili. Tergantung kebutuhan, Anda bisa membelinya di stokis resmi, jangan belinya di tempat-tempat yang nggak resmi, atau jangan nggak jadi member ya, karena keaslian produk ini juga akan jadi jaminan kita untuk ikhtiar kesembuhan. Oke, kita sudah tetesin propolis yang 1 sendok tadi ke dalam wadah ini. Kemudian kita ambil boleh sesuatu yang berbau mentol yang sifatnya membantu melegakan pernafasan, ya misalnya minyak angin ataupun ada seperti balsem seperti itu. Nah, ini kita ambil sedikit aja, segini aja. Karena ini air mendidih, langsung dia akan bereaksi. Atau kalau ada minyak angin, tuangin aja minyak anginnya di situ sedikit ya. Ini bisa dibuka situ, langsung tuang, diaduk. Nah, kemudian kita hirup sambil kepala kita ditundukkan mendekati baskomnya. Terus kepala kita ditutup pakai handuk atau sarung ya, biar uapnya bisa masuk semua ke wadah kita seperti ini. Jadi uapnya itu hirup biar bisa melegakan pernafasan, bantu mengeluarkan lendir-lendir juga seperti itu. Oke. Nah, itu bisa dipanasin lagi loh. Kalau sudah uapnya berkurang, ini bisa dinaikin ke panci, kemudian dibawa ke kompor untuk dipanaskan, dan itu bisa dihirup lagi uapnya. Tapi nggak bisa diminum lagi loh, karena sudah ada campuran ininya, minyak anginnya tadi atau ininya balsemnya. Jadi jangan diminum, tapi bisa dipanaskan beberapa kali.